Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Sipo Friends mungkin tahu ya tentang istilah toxic relationship, yang mana sekarang di dunia maya, di sosial media itu udah banyak banget orang yang membahas tentang toxic relationship ini. Tapi tahu nggak sih ada istilah lainnya, banyak istilah lainnya termasuk manipulasi, dan juga ada istilah baru yaitu gaslighting. Nah, ketika kata-kata halus jadi senjata dan juga ketika cinta berbalut kontrol, tuh serem ya. Nah, kita akan bahas topik itu ya bersama narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan, tentunya ya dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Ada Mbak Safirah Nurita, MPC Psikolog. Selamat datang Mbak Fira ya panggilannya ya. Betul, Selamat datang Mbak Fira di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, terlihat dari wajahnya ini sumringah sekali. Sipo Friends ya berarti sudah siap ini menjawab pertanyaan dari Sipo Friends dimanapun berada ya. Kita juga tentunya ingin mengajak ya Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin telepon, ingin tanya seputar tema kita hari ini, gaslighting dan manipulasi di balik toxic relationship. Langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ya, chat di WhatsApp ke nomor 0823 1198 1790. Ini temanya sangat menarik ya, karena di dunia maya nih Mbak ya, di sosial media itu banyak sekali yang sudah membahas tentang entah toxic relationship ya, entah manipulasi, dan terbaru ini gaslighting ya Mbak Fira ya. Mungkin kita jabarin satu-satu karena banyak ini ya kalau mau dibahas ya, satu-satu ya kita bahas. Yang pertama mungkin definisi toxic relationship itu ya Mbak Fira ya, karena mungkin sudah banyak membahas, tapi apakah sepaham itu tentang toxic relationship ya? Nah, gimana nih dari sang pakar terkait definisi toxic relationship itu Mbak Fira, silakan. Oke, jadi toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Jadinya hubungan itu nggak sehat. Bisa juga berdampak sama psikologis, misalnya trauma, stres, kecemasan. Akhirnya kan kondisi hubungan ini tuh bukan lagi hubungan yang saling memberikan rasa aman gitu ya, tapi memberikan rasa takut, justru cemas, khawatir. Jadi antara cinta, benci, khawatir, takut tuh bercampur gitu di toxic relationship. Kita nggak tahu definisi cinta yang asli itu seperti apa, akhirnya merusak salah satu pihak gitu. Itu berarti kuncinya itu seharusnya aman, ini menjadi tidak aman, terus merusak salah satu pihak ya Mbak Fira ya. Berarti minimal itu harus salah satunya istilahnya kita dirusak gitu ya. Itu berarti, tapi bisa juga loh Mbak, dua-duanya. Oh, nah kita kulik lagi ya. Itu gimana kalau misalnya bedanya, kalau misalnya satu orang yang dirusak gitu ya, berarti jadi korban ya sebutannya gitu ya oleh pelaku. Kalau dua-duanya tuh seperti apa nih? Bisa dijelasin nggak Mbak Fira? Kalau dua-duanya itu ada kalanya dua orang ini tuh saling menyakiti satu sama lain. Satunya nggak mau menurunkan ego misalnya gitu. Satunya lagi juga memberikan rasa takut, ancaman gitu. Jadi komunikasinya nggak sehat, tapi mereka berusaha untuk terus bertahan gitu dalam hubungan ini. Karena misalnya, oh udah terlanjur lama nih hubungan, saya udah berjalan 8 tahun, nanti kalau cari lagi yang baru gimana Mbak gitu. Nanti kalau ngulang lagi dari nol perkenalannya gimana Mbak. Biasanya alasan-alasan seperti itu yang menjadikan orang tetap bertahan di toxic relationship tadi gitu. Nah jadi nggak cuman satu pihak, kadang kedua belah pihak juga sama dirugikan. Makanya kadang kalau kita dengerin tentang toxic relationship tuh kita harus dengerin dua belah pihak gitu. Dua belah pihak dalam artian gini, bisa jadi satunya juga memberikan trauma, satunya juga memberikan trauma. Dah, dua-duanya kan bisa jadi korban ya gitu, nggak cuma satu gitu. Berarti memang ada di balik hubungan yang toksik itu sebenarnya ada latar belakang yang lebih istilahnya menyakitkan antara duanya gitu ya Mbak ya. Misalnya ada hubungan dengan permasalahan keluarga, itu memungkinkan nggak Mbak Fira terjadi? Benar, jadi karena kan pondasi seseorang itu belajar kasih sayang pertama kali, cinta pertama kali adalah dari keluarganya. Dari keluarga itu. Jadi kalau misalnya keluarganya mencontohkan kasih sayang itu penuh kekerasan, penuh pukulan, penuh hentakan, penuh ancaman, jadi dia mendefinisikan cinta itu tuh bentuknya seperti itu. Jadi ketika dia menjalin hubungan sama orang lain, tidak menutup kemungkinan nanti dia bakal jadi oh emang kayak gini kok aku orangnya,
aku memang kayak gini polanya gitu, bersembunyi di balik kata seperti itu. Akhirnya kasih sayang yang ditunjukkan itu bukan kasih sayang yang tulus, kasih sayang memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, yang memberikan support, seharusnya kan seperti itu. Tapi ternyata cinta yang diberikan itu tuh penuh ancaman, penuh ketakutan, penuh rasa khawatir. Nah itu kan bukan cinta yang tepat seperti itu. Ada kata-kata ya dari Mbak Vira tadi bahwa bersembunyi di balik ya aku emangnya orangnya kayak gitu. Aku misalnya dilahirkan dari keluarga yang memang banyak masalah atau problematik gitu ya. Saya teringat baru beberapa hari ini yang sedang viral ya Mbak Vira ya. Mungkin Mbak Vira tahu ya, kayak ada artis atau musisi gitu yang memang bermasalah terkait hubungannya, terus bersembunyi memang di balik kata-kata ya karena saya tidak mendapat kasih sayang dari keluarga gitu yang mengakibatkan hubungan suami istri ini jadinya bercerai gitu. Itu bisa masuk ke toxic relationship jadinya ya Mbak Vira ya? Bisa, karena gini, kenapa toxic relationship? Dia tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Sebetulnya kan kalau kita pasangan, itu ketika ada hal yang nggak bikin nyaman, kita kompromikan, kita taruh ke atas meja, apa yang membuat tidak nyaman. Salah satu pihak ketika disampaikan hal yang tidak nyaman, seharusnya adalah mengusahakan supaya membuat pasangan itu nyaman kembali. Gitu kan seharusnya ya, tapi ternyata kadang ego bermain di situ gitu. Jadi ketika ego bermain gitu, dia ngerasa disudutkan, disalahkan saat itu, dia nggak mengakui kesalahan itu, malah justru membalikan fakta seakan-akan aku nih punya keluarga ini, aku nih punya keluarga itu. Nah itu juga bagian dari manipulasi, bagian dari toxic relationship Mbak. Karena dia bersembunyi bukannya untuk mengkoreksi diri, aku tuh memang punya background keluarga yang tidak baik, aku punya background keluarga yang tidak sempurna. Dan kali ini aku membangun keluarga sendiri, berusaha untuk supaya keluargaku tidak merasakan apa yang aku rasakan. Aku usahakan supaya komunikasinya tidak terulang lagi. Seharusnya seperti itu ya. Tapi kenapa dia bersembunyi di balik kata itu gitu. Nah, itu kan juga masuk dalam manipulasi gitu. Nah, itu yang hubungan toxic relationship tadi gitu. Berarti itu tadi bisa masuk dalam contoh dalam manipulasi yang kita akan bahas juga nanti ya di segmen selanjutnya Mbak Vira ya. Nah terus kalau misalnya ini nih, siapa aja yang bisa jadi pelaku ataupun korban dari toxic relationship ini? Apakah memang kebanyakan nih ya wanita yang jadi korban atau kalau misalnya dari pengalaman Mbak Vira seperti apa nih? Oke, ini bercerita dari pengalaman beberapa kasus klien yang saya tangani aja ya gitu. Karena kalau luas itu akan meluas lagi pembahasannya. Tapi sebetulnya tidak menutup kemungkinan laki-laki bisa jadi korban toxic relationship gitu. Jadi nggak cuma perempuan, tapi memang yang lebih aware untuk datang ke psikologi mayoritas adalah perempuan gitu. Karena memang dalam hubungan perempuan itu lebih rentan, lebih besar mayoritasnya itu untuk dirugikan dibanding laki-laki gitu. Sedangkan laki-laki itu memang dirugikannya dalam aspek emosional gitu. Mereka dipermainkan dan rata-rata klien saya yang laki-laki yang korban toxic relationship itu adalah sosok yang sebetulnya sangat tulus dan baik. Sangat disayangkan sebetulnya laki-laki yang tulus dan baik akhirnya jadi korban gitu. Nah itu yang sangat disayangkan, bisa jadi misalnya perempuannya nggak bisa ngontrol emosi gitu. Terus akhirnya setiap kali suaminya pulang dituntut, dimarahi, tidak dihargai. Nah itu kan juga bagian dari toxic relationship ya. Padahal dia mengusahakan sebagai kepala keluarga untuk supaya yang terbaik bagi keluarganya misalnya kayak gitu. Tapi sayangnya istrinya tidak bisa menghargai setitik pun hal itu gitu. Jadi kalaupun wanita ataupun pria nih si friends ya sebenarnya bisa jadi korban ataupun pelaku dari toxic relationship ini ya sebenarnya ya. Kayak kalau misalnya kita lihat di sosial media nih ya, banyak sekarang itu memang kasusnya itu di KDRT gitu ya, kekerasan itu juga masuk toxic relationship ya Mbak Vira ya berarti ya? Ya betul, jadi KDRT itu bagian dari toxic relationship tapi udah tingkat tinggi gitu. Jadi hasil finalisasi dari manipulasi itu yang bertumpuk-tumpuk akhirnya muncul KDRT gitu. Itu udah melibatkan fisik, biasanya melibatkan korban anak gitu. Nah itu udah tingkat tinggi lah untuk dikategorikan dalam toxic relationship. Karena mungkin hampir seluruh aspeknya terkena gitu ya kalau udah KDRT ya, entah itu dari kalau udah punya
anaknya kena, emosional gitu, terus fisik gitu ya Mbak Vira ya gitu ya. Nah tadi terkait dengan bagian dari toxic relationship nih Sipo Friends, mungkin kalau dari yang Mbak Vira tahu gitu ya, bagian dari toxic relationship itu ada apa aja sih? Mungkin tadi selain KDRT, kalau KDRT kan udah top tiernya gitu ya dari toxic relationship ini. Tapi kalau misalnya yang kita mau lihat nih yang sederhananya tuh apa gitu sampai nantinya ke top tiernya tadi KDRT-nya tadi. Oke, kalau untuk toxic relationship sendiri itu jenisnya banyak memang. Satu, pertama itu adalah yang lagi trending ya, lagi happening itu manipulasi gitu. Yang kedua adalah silent treatment. Sebetulnya silent treatment tuh mirip gitu ya sama manipulasi. Ketiga, love bombing. Keempat, pasif agresif, dan masih banyak lagi sebetulnya. Cuman 4 hal ini yang sering terjadi di lingkungan sekarang gitu. Jadi bisa dibilang toxic relationship itu tuh nggak cuman manipulasi, nggak cuman love bombing juga masuk. Mungkin banyak istilah barulah anak-anak zaman sekarang yang lebih aware gitu ya tentang toxic relationship. Tapi yang perlu disyukuri ya Mbak, kenapa toxic relationship itu jadi pertimbangan yang sangat bagus ketika orang udah mulai aware. Jadi kan orang tahu ya kapan harus berhenti dalam hubungan tersebut ketika dia tahu sinyal, oh ini mulai toksik nih. Anak-anak zaman sekarang kan udah mulai bisa gitu ya membedakan. Wah ini nggak sehat nih hubunganku, udah mulai toksik Mbak gitu. Udah mulai nggak sehat, jadi aku berhenti gitu. Nah itu kan satu langkah lebih baik dibanding zaman generasi sebelumnya gitu. Mungkin generasi sebelumnya karena minimnya informasi, jadi mereka berusaha bertahun-tahun bertahan dalam hubungan yang toksik tersebut. Karena takut nanti cerai gimana Mbak, nanti anak gimana Mbak, nanti misalnya nggak ada yang mau sama aku lagi gimana Mbak. Nah akhirnya kan berusaha bertahan di lingkaran setan itu gitu. Nah itu yang menurut saya perlu disyukuri juga. Anak-anak sekarang generasi Gen Z, Alpha dan sebagainya termasuk milenial juga sekarang mulai paham kalau toxic relationship itu tuh bentuknya seperti apa gitu. Jadi tahu bentuk-bentuknya gitu ya. Terus juga banyak yang nge-share di sosial media, itu juga bisa salah satu cara untuk self awareness orang-orang gitu ya Mbak Vira ya, untuk jadi edukasi orang-orang bahwa hal-hal ini yang disebut toxic loh gitu ya. Jadi memang ada fenomenanya ya, bukan hanya istilah ya Mbak Vira ya. Benar. Nah, ya yang saya penasaran juga ya, apakah kalau toxic relationship ini kan ya kalau katanya relationship Mbak ya, apakah memang bisa dikatakan itu hubungan yang romantis gitu ya, atau sebenarnya kayak hubungan-hubungan yang biasa aja, misalnya antar keluarga kita ya, antar teman gitu, itu juga bisa dibilang kalau ada permasalahan itu bisa juga dibilang toxic relationship atau seperti apa? Oke, jadi toxic relationship itu nggak cuma berkaitan romantisme. Orang banyak mengira seperti itu memang, tapi kenapa romantisme itu banyak dibahas sebetulnya? Karena kan ada niatan ekspektasi, oh misalnya berhubungan sama seseorang gitu, istilahlah pacaran gitu ya, punya ekspektasi akan berakhir menikah gitu. Nah ketika ekspektasinya tidak terpenuhi, maka patah hatinya lebih double gitu. Beda sama kalau toxic relationship-nya nggak cuma di pasangan, rekan kerja. Kalau rekan kerja dirasa lingkungan kerja itu sudah sangat toksik, kita bisa resign. Semudah itu sebetulnya. Walaupun berat juga pertimbangannya, nggak gampang juga. Tapi lebih mudah untuk move on-nya. Kalau anak zaman sekarang bilang ya. Tapi kalau untuk toxic relationship romansa, kenapa itu sulit, terutama sama keluarga juga? Karena ada kedekatan emosional. Nah, kedekatan emosional ini saya suka bilang sama klien saya, semakin dekat seseorang kedekatan emosionalnya, terutama keluarga, pasangan, teman, semakin mudah pergesekan untuk kecewa. Gitu. Jadi ibarat kayak besi dekat gitu ya, semakin dekat gesekannya makin kuat kan. Jadi kalau ada rasa kecewa, sedih itu lebih mudah gitu. Nah tapi bukan berarti berarti semenakutkan itu Mbak berhubungan sama seseorang gitu, enggak. Memang itu resiko yang harus kita terima ketika kita mau berhubungan sama seseorang. Kita namanya cinta, saya suka bilang cinta itu definisinya bukan cuma sekedar bahagia. Cinta itu ketika kita diperbolehkan untuk merasakan yang namanya sedih, senang, suka, duka sama dia gitu. Nah itulah yang disebut cinta gitu, bukan berarti senang aja gitu. Saya suka bilang ke klien kayak gitu. Jadi kalau kamu ngerasa sedih ketika ngelihat dia ini, wajar karena kamu cinta sama dia. Coba kalau orang lain yang hidupnya nestapa, mungkin kamu nggak akan terlalu peduli gitu. Karena cinta tadi membuat kamu peduli. Itu bedanya gitu. Makanya kamu ketika dia sedih, kamu ikutan sedih
gitu. Ketika dia senang, kamu ikutan senang, karena itulah yang disebut cinta gitu. Waduh, ini baru segmen awal ya Chief of Friends-nya, tapi udah banyak pesan-pesan tersurat atau tersirat ya yang dijelaskan oleh Mbak Vira ini. Oke Mbak Vira, nanti kita akan lanjut ke segmen berikutnya ya, tapi dan kemana-mana Chief of Friends tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih semua friends, Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer yang hari ini membahas tema yang sangat menarik, yaitu gaslighting dan manipulasi di balik toxic relationship. Dan hari ini juga masih bersama narasumber kita dari Himpunan Psikologi Indonesia, ada Mbak Safirah Nurita, SPSI Psikolog ya Mbak ya. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Psikologi Friends dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711-311-454 ataupun bisa ke WhatsApp ya ke 0823-1198-1790. Oke Mbak Vira ya, tadi di segmen awal kita bahas secara umumnya terkait toxic relationship Mbak ya. Terus kita tadi ada bagian dari toxic relationship itu salah satunya pemirsa ada namanya manipulasi ya. Sebenarnya banyak, tapi hari ini yang kita bahas itu manipulasi dulu ya. Mungkin mungkin episode selanjutnya bisa ada bagian-bagian lainnya kayak tadi apa? Ada love bombing, ada silent treatment gitu ya, itu bisa dibahas tapi mungkin di episode lainnya ya Mbak Vira ya. Oke nih, kalau definisi manipulasi itu apa Mbak Vira? Sebenarnya kita kalau orang awam ya manipulasi tahu gitu ya istilahnya, tapi secara psikologis ini apa nih definisi dari manipulasi? Oke, jadi definisi manipulasi itu sebetulnya adalah ketika seseorang itu berusaha mengkontrol suatu hubungan yang secara tidak sehat gitu. Jadi misalnya dia mengkontrol dalam artian mengatur hidup seseorang itu supaya patuh, tunduk sama apa yang dia ucapkan. Beda sama orang yang kira-kira dia menghargai pasangannya karena dia misalnya kepala keluarga dan sebagainya, akhirnya dia memilih untuk menghargai. Tapi enggak, berbeda sama manipulasi. Dia suka membungkus bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa lembut sehingga kita mempertanyakan apa argumen kita, apa yang membuat kita tuh tidak nyaman dalam hubungan ini. Jadi seakan-akan dia berusaha terlihat sebagai hero padahal bukan gitu. Nah, itu yang jadi manipulasi gitu. Kalau contoh konkretnya nih seperti apa nih Mbak Vira? Mungkin si Friends masih kayak tahu sih tapi gimana ya mau jelasinnya tuh gimana gitu. Nah, kalau contoh konkretnya ya kalau misalnya di kehidupan Mbak Vira ataupun di pengalaman klien gitu ya, itu seperti apa contoh konkretnya dari manipulasi? Oke, jadi dari manipulasi itu banyak beberapa klien itu yang mengeluhkan, kalau dari saya ya kasusnya, misalnya kayak aku tuh nggak marah kok kemarin, padahal dia ngobrolnya dengan bahasa yang keras. Aku nggak marah kok kemarin, aku tuh cuman ngomong aja, padahal saat itu pasangannya nangis saking teriaknya suara dia. Nah, itu manipulasi. Aku tuh peduli sama kamu, makanya aku marah sama kamu karena kamu ini. Nah, jadinya pasangan itu bertanya-tanya kan, oh dia tuh peduli ya sama aku, tapi kok sensasinya aku takut ya ketika dia menjelaskan suatu hal yang membuat dia tidak setuju. Begitu. Nah, itu disebut manipulasi karena dia seakan-akan memutarbalikkan hal yang seharusnya dia pelaku jadi dia korbannya gitu. Gitu banyak sebenarnya Mbak ya di sekitar kita, tapi mungkin kita nggak sadari aja gitu. Betul. Ya. Kadang kita merasa kayaknya pernah deh orang itu melakukan manipulasi gitu ya, tapi tadi mungkin kesadaran kita yang kurang terhadap istilah itu manipulasi ya. Tahu istilah tapi pemahamannya itu kayak masih awam gitu ya, masih kayak abu-abu gitu ya Mbak Vira ya. Nah oke, kalau bedanya manipulasi nih sama biasa kita kalau misalnya hubungan itu ada konflik-konflik gitu ya. Nah bedanya tuh apa sih Mbak? Apakah bisa dibedakan gitu ya, atau beda-beda tipis gitu, susah untuk dibedakan atau seperti apa? Oke, jadi sebetulnya saya suka bilang ke beberapa orang kalau konflik dalam hubungan, konflik dalam pasangan, maupun relasi pertemanan, keluarga, konflik itu pasti ada, akan selalu ada. Tapi ada yang pintar menyikapi konflik tersebut, ada yang enggak gitu. Menyikapi konflik dengan sehat itu kan tandanya bisa dilihat dari bagaimana dia mencari resolusi bersama supaya kedua belah pihak ini tuh bisa nyaman gitu. Nah, kalau semisalnya nih dia konflik
dalam satu hal, tapi nggak ada perbaikan dan selalu berputar dari situ saja, konfliknya akan selalu sama. Beda sama hal kalau misalnya ada konflik, dia sampaikan, kita beri masukan, perkembangan, misalnya kedepannya aku harap kamu nggak lagi mengulangi hal ini gitu. Kedepannya tolonglah kalau bisa ketika aku hadir kamu nggak main handphone, misalnya kayak gitu contoh. Nah, jadi dia mengusahakan supaya ternyata dia nggak nyaman ya ternyata kalau aku main handphone. Yang biasanya konflik itu sebetulnya sederhana kadang Mbak, cuman kadang karena udah bertumpuk jadinya tuh jadi bom waktu gitu ya. Nah, akhirnya konflik-konflik ini tuh yang bikin seseorang itu tuh ada yang pintar menyikapi, ada yang enggak. Ketika dia pintar menyikapi, dia berusaha. Tapi ketika dia enggak pintar menyikapi, dia bermain ego. Nah, di bermain ego inilah yang kadang muncul manipulasi. Karena dia ngerasa egonya terlukai, karena misalnya di judgment ya, dihakimi sama seseorang, gara-gara kamu misalnya gini gitu. Akhirnya dia merasa dijudge, ya aku kan gini gara-gara kamu juga. Nah, itu kan manipulasi ya mulai. Nah, itu beda sama konflik. Kalau konflik pasti ada resolusinya. Kalau manipulasi dia nggak ada resolusinya. Dia bersembunyi di balik kata ego atau ingin membenarkan perilakunya itu gitu. Berarti dari tadi nih yang di highlight Mbak Vira itu ada kata-kata ego ya sih friends ya. Nah, itu apakah memang bisa dikatakan bahwa orang-orang yang manipulatif ini itu karena egonya tersakiti tadi jadinya orangnya itu mudah atau orangnya itu sensitif nih Mbak Vira tuh, bisa dikatakan nggak kalau misalnya orang yang manipulasi ini juga mudah egonya terlukai, atau bisa dikatakan juga orangnya ini sensitif gitu, itu bisa nggak dikatakan seperti itu? Sebetulnya kalau dibilang sensitif itu tuh lebih ke dampaknya sih Mbak sebetulnya. Jadi ego yang saya maksud itu tuh kan kita punya dorongan ego ya masing-masing. Nah, itu nggak bisa dihindari gitu. Tapi ada yang pintar mengontrol egonya, ada yang enggak gitu. Itu perlu di highlight juga. Nah, jadi ada yang pintar misalnya nih ego saya terlukai, tapi dia menyikapinya dengan cara yang lebih dewasa gitu. Dengan cara yang lebih misalnya dia nggak suka ya sama aku, ya udah berarti memang dia nggak suka aja sama aku cari yang teman yang lain misalnya kayak gitu. Nah, itu kan egonya walaupun di saat itu dia juga tersakiti gitu, tapi dia pintar menyikapinya supaya ya udah mau dikatakan apa itu di luar kontrolku begitu. Jadi dia merubah situasi itu terlihat nyaman gitu. Tapi kalau misalnya nih kayak egonya itu terlukai dalam artian dia pengen melindungi ego itu supaya dia terlihat baik. Enggak kok, aku nggak salah gitu. Kamunya aja tuh terlalu lebay. Nah, kata-kata itu biasanya tuh bermain egonya. Dia nggak mengakui kesalahannya. Dia juga pengen bersembunyi di balik kata itu supaya dia tidak terlihat salah gitu. Oke, nah itu terkait dengan ego. Mungkin definisi psikologisnya itu lebih dalam ya Mbak ya, kalau terkait dengan ego itu. Nah, kalau misalnya terkait manipulatif, orang yang manipulatif ini ya Mbak ya, apakah itu bisa dikatakan karakter yang kayaknya sulit deh untuk diubah gitu ya? Atau memang misalnya situasi yang manipulasi ini ada periodenya, bisa hilang, bisa timbul gitu ya? Atau memang sudah jadi karakter orang tersebut gitu? Jadi kalau manipulasi itu bisa jadi karakter kalau semisalnya dia tidak punya kesadaran untuk merubah itu. Misalnya dia ngerasa selalu berasa benar, itu banyak juga karena kebanyakan pelaku itu nggak tahu dia memanipulasi seseorang. Mayoritas seperti itu. Nah, itu bisa jadi watak atau karakter tadi. Tapi bisa juga ini jadi trauma bonding, kita nyebutnya pola ya Mbak, trauma bonding. Banyak orang bertanya, dia tuh udah terjebak di toxic relationship, kenapa sih nggak keluar-keluar? Orang udah banyak menyadarkan, orang udah banyak ngasih tahu saat itu, tapi kok nggak keluar-keluar dari hubungan itu gitu. Nah, itu berarti ada trauma bonding, ada circle yang nggak tepat dalam pola hubungan ini, kenapa dia bertahan? Bukan berarti orang yang korban toxic relationship ini tuh lemah ya, bukan. Bisa jadi dia punya alasan lain di balik itu, misalnya aku nggak bisa Mbak ninggalin dia karena semua keuangan pendapatan itu mayoritas dibantu dia. Jadi kan ada ketergantungan ekonomi di situ. Atau enggak, aku nggak bisa Mbak tanpa dia karena dia tuh lah yang nemenin aku kemana aja. Jadi ada ketergantungan emosional misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya hubungan-hubungan ini tuh berusaha dia tahan walaupun sebetulnya merugikan gitu. Nah, jadi bukan berarti orang yang terjebak dalam toxic relationship itu lemah, tidak. Bisa jadi karena dia terjebak di pola itu dan belum bisa keluar dari situ gitu.
kadang kita sebagai orang luar gitu ya, atau misalnya punya teman yang di hubungan toksik atau hubungan dengan pasangan yang manipulatif, itu kayak gemes ya Mbak Fira ya. Aduh, kesel kapan sih putusnya gitu, atau kapan sih pisahnya gitu ya Mbak Fira, ya benar nggak? Iya benar-benar. Oke, nah tadi kan sudah salah satunya ya, kalau Mbak Fira menjelaskan tadi, kalau misalnya sensitif, orang yang sensitif itu bisa salah satu dampaknya dari di hubungan dengan orang yang manipulatif gitu ya Mbak Fira ya. Kalau bisa dijelaskan lagi nih, dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjangnya ya, selain jadi orang yang sensitif, itu apa lagi nih Mbak Fira? Oke, selain dampak jangka pendek sama jangka panjangnya iya, gitu ya. Dampaknya itu lebih ke kamu akan kehilangan jati diri perlahan. Karena semua keputusan yang biasanya kamu bergantung hidupnya sama dia gitu, secara emosional misalnya, secara ekonomi, secara kehidupan misalnya kayak gitu. Akhirnya ketika pengen ngelepas tuh susah, karena udah membentuk pola. Misalnya, nggak bisa Mbak, aku hidup tanpa dia karena semua pemasukan keluarga tuh dari dia. Nah itu kan sulit ya itu. Nah dampak yang itu tuh membuat kita perlahan akhirnya mempertanyakan jati diri kita yang dulunya punya, oh aku hobi ini, aku orangnya seperti ini, aku adalah tipenya seperti ini. Karena terlalu sering dimanipulasi sama seseorang, jadinya dia bingung antara realita dan fakta tuh apa. Karena selalu dipertanyakan setiap kali dia menyampaikan ketidaknyamanan, selalu dipertanyakan kayak, kamunya aja yang lebay. Nah akhirnya dia bertanya, oh emang akunya aja ya yang lebay. Akhirnya dia bertanya seperti itu kan, kayak misalnya, kamu itu selalu sibuk sendiri misalnya gitu. Kamunya aja yang kayak kurang kerjaan, makanya kamu ngerasa aku nggak terlalu nemenin. Akhirnya dia berusaha bertanya, oh iya ya emang aku kurang sibuk ya kayaknya. Dan akhirnya tuh kehilangan nilai value jati dirinya tuh hilang perlahan gitu. Nah itu yang kadang dampak yang paling konstan ya terasa ketika kita pelan-pelan dimanipulasi gitu. Itu juga contohnya banyak ya kalau kita scroll TikTok nih Mbak Fira ya. Jadi misalnya banyak selebgram atau TikTokers gitu ya. Terakhir juga case yang rame gitu ya, yang sampai finding gitu kan. Itu juga banyak korbannya itu mengatakan bahwa dia sampai lupa diri dia sendiri gitu ya, saking mendengarkan sang pelaku atau istilahnya suaminya waktu itu ya, itu saking bondingnya sama suaminya sampai lupa terhadap diri sendiri. Itu bisa jadi salah satu contoh konkretnya gitu ya Mbak Fira ya. Betul. Oke, nah terus juga tadi dampak ya, jangka pendek, jangka panjangnya. Tapi kalau kita nih sebagai istilahnya yang dalam hubungan gitu ya, untuk mendeteksi kita itu berhadapan sama orang yang manipulatif, itu bisa nggak sih dideteksi kalau misalnya kita masih menjalin hubungan kayak masih sebulan, 2 bulan, itu sebenarnya bisa nggak sih Mbak dideteksi orang ini tuh manipulatif gitu? Oke, jadi contohnya tuh gampang sebetulnya untuk mendeteksi seseorang tuh manipulatif apa bukan, tapi biasanya setiap orang punya triknya masing-masing. Kalau bisa ketika pendekatan itu kita tahu ketika dia marah, sedih, kecewa, seneng. Kita harus tahu semuanya emosi dia. Dia akan bereaksi seperti apa. Apakah dia akan merugikan orang lain, apa justru dia berusaha untuk coping mechanism sendiri atau mencari hiburan sendiri gitu. Nah, jadi kita perlu lihat 5 emosi dasar tadi gitu untuk tahu dia manipulasi apa enggak. Terus ketika ada konflik, lihat cara dia menyelesaikan masalah gitu. Apakah dia menyelesaikan dengan cara yang sehat, apakah dia menyelesaikan dengan cara yang cukup lebih dewasa gitu. Apakah ketika ada sesuatu hal yang berbeda dia bisa mengkompromikan hal tersebut ke dalam suasana yang santai misalnya kayak gitu. Oh, kamu nggak nyaman ya dalam hubungan ini misalnya. Oh, kamu nggak nyaman ya kalau ternyata aku sibuk 24 jam atau nggak pernah ngabarin sama sekali dan lain sebagainya. Oh, kamu nggak nyaman ya kalau semisal aku terlalu sering belanja gitu dan sebagainya. Nah, itu dikompromikan dengan nyaman. Ketika kedua belah pihak bisa, oh ya udah aku kurangin deh misalnya belanja tadi ya. Aku kurangin deh hedonitas aku misalnya, belanjanya aku gitu. Perlahan-lahan, tapi setiap kali aku salah tolong diingetin ya gitu. Nah itu kan lebih enak didengar dan lebih sehat sebetulnya. Nah jadi kalau bisa ketika hubungan itu 5 dasar emosinya kita tahu, gaya komunikasinya kita tahu, terus juga kalau misalnya nih dia tadi mengkompromikan konflik dia bisa dengan sehat gitu, nah itu udah bisa kedetek kalau dia manipulasi apa enggak gitu.
Jadi tadi ya kenali emosi dasarnya dari pasangan kita ya Mbak ya. Betul. Terus cara mengontrol emosinya seperti apa. Nah itu salah beberapa pesan ya. Bukan salah satu pesan lagi ya dari Mbak Fira ya terhadap mungkin simple friends yang mau menjalin hubungan atau sedang menjalin hubungan nih, mau mendeteksi apakah mau ke jenjang yang serius gitu, itu bisa dideteksi ya Mbak Fira ya. Betul. Oke Mbak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Psikologi Populer yang masih membahas tentang tema kita hari ini, gaslighting dan manipulasi di balik toxic relationship. Dan masih bersama psikolog kita Mbak Safirah Nurita, SPC MPC Psikolog, selaku psikolog tentunya ya, dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan ya untuk Sipofriends dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Mbak Fira, tadi sudah kita bahas pertama toxic relationship, terus kita bahas ke bagiannya manipulasi. Ini ada juga istilah terbaru lagi ya, yang sedang viral belakangan ini, yang itu namanya istilahnya gaslighting gitu ya. Nah itu istilah apa lagi sih Mbak Fira? Banyak sekali istilah ya, mungkin bisa dijelaskan dari sisi psikologisnya seperti apa? Oke, jadi kalau gaslighting itu sebetulnya adalah konsep baru ya, mungkin aware-nya tuh baru sekarang bagi anak-anak gitu. Padahal sebetulnya udah lama sebetulnya istilah gaslighting ini, fenomenanya juga bukan baru sekarang, tapi udah lama terjadi. Tapi anak-anak tuh mulai sadar, oh ini gaslighting, ini bukan gaslighting misalnya. Gaslighting itu adalah fenomena di mana kondisi seseorang itu, tadi kan manipulasi mengontrol ya, mengontrol secara tidak sehat. Nah ini tuh gaslighting bagian dari manipulasi tadi. Nah gaslighting ini adalah ketika seseorang itu berperilaku mempertanyakan realita sesungguhnya gitu. Misalnya merubah realita yang ada supaya dia terlihat benar dan orang lain itu terlihat salah gitu. Nah, biasanya dibungkus dengan bahasa-bahasa halus, bahasa-bahasa prihatin, bahasa-bahasa lembut. Jadi supaya dia terlihat meyakinkan sebagai korban, bukan pelaku, begitu. Itu gaslighting ya. Jadi salah satu bentuk juga dari manipulasi tadi ya Mbak Fira ya, terkait gaslighting. Oke, nah juga kenapa nih jadi populer belakangan hari ini gitu ya di sosial media gitu. Banyak yang udah pakai istilah-istilah ini gitu ya, salah satunya istilah gaslighting ini. Kenapa sih menurut Mbak Fira sebagai psikolog? Oke, jadi istilah gaslighting ini tuh kenapa jadi populer? Mungkin karena banyaknya kemajuan media informasi ya. Jadi anak-anak sekarang tuh searching, oh aku diperlakukan seperti ini. Kan banyak psikologi sekarang juga yang mengedukasi masyarakat ya. Oh kamu hati-hati sama seseorang ini masuk dalam kategori gaslighting. Dan banyak generasi sekarang, Gen Z itu lebih aware akhirnya. Pelan-pelan secara bertahap akhirnya tahu istilah gaslighting juga. Kayak, oh aku kayaknya pernah deh ngalamin hal ini gitu. Aku pernah deh, tau nggak kamu kemarin itu ngalamin gaslighting namanya. Akhirnya kan menyebar ya, oh itu namanya gaslighting ya Mbak gitu. Nah akhirnya gaslighting ini tuh jadi populer di kalangan terutama Gen Z yang paham tentang media sosial. Sekarang juga udah merambah ke Gen Alpha juga, bahkan anak SMP pun klien saya paham itu gaslighting. Mbak Safira kayaknya aku di gaslighting sama temanku deh. Wow, aku bilang lumayan kagum ya untuk anak SMP gitu. Karena mereka sudah istilahnya bermain sama teman yang lawan jenis gitu ya Mbak Fira ya. Jadi sudah tahu istilah-istilah yang memang dalam hubungan itu ada gitu ya. Benar. Oke, tadi balik lagi mungkin juga karena teknologi gitu ya, yang di searching gitu banyak istilah-istilah baru yang dipakai oleh Gen Z, Gen Alpha yang juga sudah aware terhadap atau udah sadar terhadap mental health itu sendiri ya. Benar ya Mbak Fira ya. Oke, terus juga bisa dijelasin nggak Mbak Fira ya, misalnya contoh dari pengalaman Mbak Fira, contoh konkretnya terkait gaslighting tadi, entah dari perilaku, entah dari kata-kata, biasanya orang yang gaslighting itu seperti apa? Oke, orang yang gaslighting itu ciri-cirinya adalah ketika kita menyampaikan suatu pendapat misalnya, entah emosi kita gitu, kamu bisa nggak kalau misalnya aku lagi ngomong tuh ngelihat mata misalnya kayak gitu, terus dia bilang, aku tuh udah berusaha ngelihat mata kamu, kamunya aja kalau ngomong tuh selalu kasar. Atau kamunya aja kalau ngomong tuh ini. Aku misalnya
kayak membungkus sesuatu hal itu supaya perasaan seseorang itu tidak valid dan dialah yang jadi korban gitu, bukan dia yang pelaku. Nah, itu yang kadang disebut gaslighting, merubah realitanya supaya yang korban jadi pelaku, pelaku jadi korban gitu. Biasanya kayak misalnya seseorang itu punya power gitu, entah itu misalnya atasan atau guru di sekolah gitu, yang kiranya kayak ibu tuh udah ngajar gini atau enggak, ibu tuh udah kasih tahu ya kamu gini. Nah, akhirnya tuh merubah realita padahal dia belum pernah ngasih tahu, misalnya kayak gitu. Merubah keadaan ketika diberitahu, Bu, ibu belum pernah ngasih tahu hal ini ke kita gitu. Tapi alah kamunya aja yang nggak dengar. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu gaslighting karena merubah realita apa yang disampaikan dia nggak terima gitu. Nah, akhirnya seakan-akan korban tuh bertanya, oh iya ya, emang ibunya emang beneran nyampein ya kemarin. Perasaan aku nggak dengar sama sekali loh informasi ini gitu. Nah, ini kan jadi mempertanyakan realita yang ada ya, balik lagi ke manipulasi tadi ya, mempertanyakan ini benar atau salah gitu, ini udah tepat apa belum, atau akunya aja yang terlalu lebay menilai ini tuh jadi jelek gitu. Oke, tapi biasanya nih Mbak Vira ya, tujuan utama orang yang gaslighting itu memang untuk membuat korbannya atau orang yang berhadapan dengan dia itu memang merasa kayak bersalah gitu, atau memang sebenarnya ada tujuan lain gitu yang memang ditujukan saat mereka itu gaslighting gitu. Itu ada tujuan, memang tujuannya untuk istilahnya menghancurkan orang lain gitu ya, atau memang sebenarnya nggak sadar aja dari diri sendiri emang kayak gitu. Oke, jadi ada yang tipenya itu gaslightingnya itu dia sadar melakukan hal itu, ada yang nggak sadar sama sekali kalau itu juga bagian dari gaslighting gitu. Jadi ketika orang gaslighting itu sadar, biasanya dia berusaha untuk take control tadi, power gitu. Egonya bermain, dia pengen menguasai, dia pengen punya dominasi dalam hubungan ini gitu. Akhirnya muncullah gaslighting tadi, supaya seakan-akan dia nggak kabur tuh dari hubungan ini, karena dia di sini korban juga. Jadi kan kadang orang tuh bilang, oh Kak, kamu tuh nggak ngabarin aku ya dari kemarin, aku tuh nungguin. Alah, aku nih sibuk sebenarnya, ini kamu tuh ini gitu, banyaklah alasannya gitu. Jadinya kamu tuh nggak pernah menghargai pekerjaan aku, selalu menuntut untuk kabar gitu. Akhirnya dia mempertanyakan, apa aku yang terlalu mengganggu ya gitu dalam hubungan ini gitu. Nah, akhirnya itulah yang muncul gaslighting, mempertanyakan realitanya. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar, itu gaslighting. Misalnya nggak sadarnya gitu, kamu tuh di gaslighting, alah kamu tuh ikut standar TikTok, dia bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak gitu kan, padahal ya benar, kadang ada kalanya dia benar juga, itu gaslighting. Cuman dia denial untuk mengakui bahwa itu bagian dari gaslighting, makanya dia nggak sadar gitu. Nah, apakah juga bisa nih, tadi kan juga ada yang menyadari ya Mbak ya, bahwa dia itu berperilaku gaslighting gitu ya. Berarti apakah juga bisa dikatakan, ini kan kalau gaslighting kayaknya bermain dengan kognitif orang gitu ya. Nah, itu apakah sebenarnya kalau yang sadar itu sebenarnya bisa untuk kita pelajari gitu Mbak, kita belajar gitu ya dengan orang lain atau dengan misalnya di sosial media gitu, terus kita praktekkan, berarti bisa untuk dipelajari untuk berhadapan dengan orang lain, itu bisa ya Mbak ya? Bisa biasanya, kalau misalnya nih orang lihat contoh gitu, wah pokoknya aku akan berusaha membuat dia bertahan di hubungan ini gitu. Aku berusaha bertahan supaya dia itu jadi korban atau pelaku gitu. Nah, itu dia berusaha sekali untuk memanipulasi seseorang dan tahu titik kelemahan pasangannya, biasanya kayak gitu. Misalnya, aku pergi nih, aku putus nih sekarang. Nah, dia kan mulai takut tuh, kelabakan ketika dibilang putus, atau aku cerai nih sekarang gitu. Akhirnya dia kelabakan karena takut berpisah itu. Dia memainkan hal itu dengan sempurna gitu, supaya pasangannya itu tetap bergantung sama dia. Seakan-akan ketergantungannya itu cuman kepada dirinya gitu. Nah, itu yang disadari biasanya. Dia pelajari pola-pola pasangannya. Oh, pasanganku ini tuh lemahnya di sini. Dia paling takut kalau aku pergi, dia paling takut kalau aku putusin atau aku ceraikan gitu. Akhirnya dia selalu memainkan kata itu berulang kali gitu. Nah, itulah yang kadang orang itu ia pelajari pola-pola itu dari pasangannya sampai jadi perilaku yang berulang gitu. Berarti ini perilaku yang kalau bisa jangan dicontoh malah ya Mbak Vira ya. Kalau bisa kita berperilaku dewasa gitu ya, perilaku untuk saling bertumbuh satu sama lain antar pasangan ya, betul ya Mbak Vira ya? Iya benar. Oke, jadi jangan dicontoh ya Zippo Friends di rumah ya. Oke nih, terkait dampaknya nih Mbak, tadi kan sudah dampak dari manipulasi ya. Apakah sama nih dampak dari gaslighting ini di jangka pendek maupun jangka panjang? Oke.
Kalau dampak manipulasi itu jangka pendeknya yang paling terlihat adalah misalnya dia mulai kerasa ketakutan, khawatir, cemas gitu. Dan akan berefek jangka panjangnya adalah kehilangan jati diri, trauma. Itu yang paling efek jangka panjangnya. Dan biasanya kalau udah di tahap trauma, kehilangan jati diri, recovery-nya atau pemulihannya kita kalau di psikologi, psikoterapi gitu, itu lumayan panjang. Karena pola perilaku ini kan terbentuk dalam dirinya juga dalam proses yang lumayan panjang gitu ya, Mbak. Akhirnya butuh lama juga untuk memperbaiki, men-setting ulang, meriset supaya dia, oh kamu tuh berdaya loh sebagai manusia, kamu tuh bisa loh berdiri sendiri, kamu tuh nggak harus bergantung emosi sama dia gitu. Kamu boleh merasakan bahagia, boleh merasakan sedih tanpa menunggu dia dulu gitu. Nah, harus ditegaskan pelan-pelan gitu ke mereka kalau, oh iya ya Mbak, aku tuh bisa sebetulnya, aku tuh bisa loh ngatur ini semua sendiri. Tapi kenapa ya Mbak, ketika aku ngerasa kesepian, itu panggilan untuk menghubungi dia lagi tuh muncul. Nah berarti kan itu ketergantungan emosional ya. Nah, itu efek jangka panjangnya yang perlu dirubah. Pola perilaku, pola pemikiran, pola keyakinan itu yang perlu dimodifikasi gitu pelan-pelan lewat psikoterapi. Tapi kalau jangka pendek biasanya tuh dia cukup disadari sama fenomena tertentu, dia langsung sadar gitu. Itu tadi ya, sebenarnya ada dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya terkait dengan gaslighting maupun manipulasi tadi ya Mbak Fira ya. Oke Mbak Fira, nanti kita akan lanjut. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang masih membahas mengenai gaslighting dan manipulasi di balik toxic relationship bersama psikolog kita Mbak Safira Nurita Espesi Empati Psikolog ya dari Himpunan Psikologi Indonesia. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipa Friends yang ingin bertanya, langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp di 0823 1198 1790. Oke Mbak, di segmen ini berarti kita membahas tentang bagaimana cara untuk tidak terjebak dalam toxic relationship ataupun manipulasi ataupun gaslighting ini ya Mbak ya. Mungkin dari yang pertama dulu bagaimana kita mencegah nih kalau kita belum di hubungan tersebut gitu ya, dan amit-amit ya Mbak Fira ya. Bagaimana kita mencegah atau mengedukasi diri kita gitu ya agar tidak terjebak di hubungan yang toxic. Oke. Caranya pertama, kalau misalnya kalian belum pernah atau amit-amit lah ya terjebak dalam hubungan toksik, adalah kenali value jati diri kalian dulu gitu. Dan paling penting adalah mencintai diri sendiri dulu. Karena kalau kalian tahu mencintai diri sendiri, biasanya adalah kita tahu pengen dicintai seperti apa sama orang lain. Batasan minimum, bare minimum lah anak zaman sekarang bilangnya, itu mau disayangi atau dicintai, dihargai seperti apa gitu. Itu kalau misalnya teman-teman belum pernah berada dalam hubungan toxic relationship dan ingin menghindari toxic relationship gitu. Nah yang kedua, kalau teman-teman udah ngerasain yang namanya toxic relationship atau udah terjebak dalam hubungan tersebut tapi nggak bisa keluar, pelan-pelan menghindari tersebut dengan mengatur boundaries. Pelan-pelan kalau ngerasa diri itu berharga ada ataupun tanpa dia gitu. Jadi bisa dibilang kayak toxic relationship ini adalah bagian yang perlu kamu pulihkan gitu. Jadi jangan takut, jangan ngerasa sendiri, tetapin value diri, mari kita bangkit bareng-bareng. Kalaupun memang dirasa sulit untuk menghadapinya sendiri, cari support system atau datang ke profesional, misalnya ke psikolog gitu. Oke, nih Mbak Fira, ada yang bertanya sebelum kita lanjut ya, ada yang bertanya nih, sore Mbak, bagaimana toxic relationship dalam pekerjaan dan bagaimana hubungannya dengan gaslighting? Apa gaslighting sama dengan NPD? Nah ini juga istilah yang sekarang lagi viral ya Mbak ya, tentang NPD. Gimana nih Mbak? Pertanyaan pertama dulu kali ya supaya nggak bingung ya. Bagaimana toxic relationship dalam pekerjaan? Oke. Toxic relationship dalam pekerjaan itu berarti kan berkaitan sama relasi baik itu teman kerja maupun dengan atasan atau bawahan ya, bisa dari ketiga hal hubungan tersebut gitu. Jadi bisa jadi toxic relationship ini misalnya salah satu pihak itu
pengen secara diam-diam memanipulasi kalian, baik itu hasil kerja supaya dia terlihat baik sedangkan kamu terlihat buruk di depan atasan misalnya kayak gitu, dengan cara menyebarkan gosip misalnya kayak gitu, atau bermain di belakang gitu. Akhirnya kan hubungan ini tuh jadi toksik. Terus atau enggak misalnya di depan kamu dia berusaha terlihat baik, ternyata di belakang dia berusaha menjatuhkan kamu. Nah itu bagian dari toxic relationship pekerjaan. Jadi nggak cuma tentang romantisme, di pekerjaan juga ada. Nah atasan ke bawahan juga sama, dia bisa jadi toxic relationship ketika dia menuntut melakukan ini dan itu. Sebetulnya dia boleh menuntut, tapi ketika dia lepas dalam artian menuntut itu dengan bahasa yang kasar, bahasa yang merendahkan psikologi seseorang, kondisi seseorang. Nah itu sudah tidak baik gitu. Apalagi dia secara support kemampuan tidak beri gitu, atau enggak ngasih training nggak pernah, ngasih masukan nggak pernah gitu. Tiba-tiba pokoknya kerjain aja gitu sama atasannya. Pokoknya tahu aku selesai beres gitu. Tapi ketika di lapangan dia bantu kasih saran, dia bantu kasih masukan, supervisi itu nggak ada. Nah itu juga termasuk bagian dari toksik. Terus kalau dari bawahan ke atasan juga sama kayak muka dua tadi gitu. Ketika dia bilang Pak itu kayaknya si X misalnya kayaknya nggak suka sama bapak deh gitu. Padahal nggak ada dia bilang kayak gitu. Cuman karena berbeda pendapat dia bilang nggak suka. Nah itu berarti ada sesuatu hal yang nggak baik dalam hubungan kerja itu gitu, bisa jadi toksik. Toksik itu nggak cuma relasi, lingkungan juga bisa. Kalau salah satu atau kedua belah pihak dalam lingkungan yang sama itu mendukung toxic relationship itu terjadi gitu. Nggak ada support, nggak ada yang menegur misalnya. Akhirnya toxic relationship itu bisa terjadi dalam jangka yang luas lagi di lingkungan kerja gitu. Itu tadi jadi ya toxic relationship itu bukan di hubungan romantis aja ya Mbak Fira ya, tapi di luas gitu, di lingkungan masyarakat pun, di hubungan di pekerjaan gitu ya, di lingkungan masyarakat misalnya bertetangga juga bisa ya Mbak ya. Oke nih, pertanyaan selanjutnya tadi apa beda gaslighting sama NPD nih? Ini istilah yang viral ya juga NPD. Betul. Jadi kalau gaslighting sama NPD itu apa sih bedanya? Nah gaslighting itu bisa jadi orang NPD melakukan gaslighting bisa. Tapi NPD itu nggak sembarang orang kita tunjuk, kamu NPD nih, oh kamu NPD. Sebetulnya NPD itu adalah gangguan kepribadian, narcissistic personality disorder kepanjangannya. Dimana seseorang itu dia ngerasa paling wow, paling hebat, nggak ada yang terkalahkan, pokoknya dia paling pusatnya dunia lah ibarat kayak gitu. Ketika orang kasih fakta, realita, oh kamu tuh cuma juara 2 bukan juara 1, dia nggak terima. Nah dia ngerasa enggak kok masih hebat aku gitu, masih bagusan aku gitu, atau enggak semua orang tuh jelek kecuali aku. Biasanya itu rumusan NPD gitu. Nah NPD ini nggak sembarang mudah kita tunjukkan ke orang, nggak segampang gaslighting ya. Kalau gaslighting kan sebetulnya sebuah perilaku berpola aja. Tapi kalau NPD itu udah masuk diagnosis di psikologi, diagnosis kepribadian. Jadi nggak sembarang untuk menentukan seseorang itu NPD atau bukan gitu. Karena sebetulnya setiap kita itu punya hasrat untuk narsis lah ya. Cuman ada yang kadarnya itu berlebihan, ada yang dia jadi menetap membentuk kepribadian gitu. Oke, jadi sebenarnya NPD ini bisa dibahas satu episode ya Mbak ya. Nggak cuma ini pertanyaan aja, tapi bisa luas gitu pembahasannya. Oke, terima kasih yang bertanya. Ada lagi nih Mbak Fira yang bertanya ya, kira-kira kita sebagai teman itu bagaimana cara mensupport dengan baik tanpa memaksa teman yang mungkin ada di hubungan toksik nih. Nah, gimana tuh cara menyadarkan teman gitu ya Mbak ya? Kayaknya udah kesel, gerem banget ngelihat teman kita di hubungan toksik, kita seperti apa? Oke, untuk menyadarkan teman yang berada di hubungan toksik itu pertama adalah kita beritahu dulu fakta bahwa kenapa sih kamu kalau sama dia itu malah justru ngerasa takut? Kita sadari dulu realitanya, walaupun dia awal-awal pasti selalu denial. Selalu denial dengan beritahu. Kita nggak usah capek-capek kayak aduh putusin aja, aduh langsung ini aja, udah nggak sehat itu. Dia justru semakin menutup diri untuk terbuka sama kamu. Karena dia ngerasa dia kamu nggak mendukung support gitu, support sama kamu, apa yang dirasakan gitu. Jadi ketika dia curhat, kamu kasih fakta aja, oh itu tuh sebetulnya nggak sehat gitu. Coba kamu bayangin, kamu sama dia pacaran berapa lama, tapi yang muncul mayoritas ketakutan. Takut misalnya, nanti aku bilang ini takut dimarahin dia. Oh nanti aku bilang ini takut dia ngejambak rambutku. Atau aku takut dipukul sama dia. Nah itu kan berarti nggak sehat hubungannya. Kalau misalnya membicarakan hal sederhana aja dia udah bisa takut gitu.
Nah, kita sadari pelan-pelan. Jangan sampai hanya kita judgement, kayak misalnya, harusnya kamu tuh putus, udah berkali-kali ya aku bilang kamu tuh harusnya putus sama dia. Akhirnya apa? Teman itu menutup diri dan ngerasa kalau temannya itu nggak mendukung dia. Jadi validasi aja perasaannya, misalnya, oh kamu takut ya, berarti itu kan nggak sehat dalam hubungan kalau kamu ngerasa takut. Seharusnya coba kamu bayangkan, hubungan sama pacaran itu ekspektasimu apa dulu. Misalnya, oh saling support, saling ngasih kenyamanan, saling misalnya membersamai perjuangan, suka dan duka gitu. Tapi kenyataannya coba kamu lihat, ada nggak hal yang memenuhi ekspektasimu? Oh ternyata nggak ada. Kita balikin, pokoknya kalau di psikologi kita sering sebutnya testing reality. Menemukan fakta apa yang dia pikirkan itu benar apa enggak gitu. Apakah dia yang yakini itu benar apa enggak? Pasti awalnya selalu denial. Dan kalaupun memang kalian sebagai teman udah berusaha mensupport, mendengarkan, berusaha merangkul dan sebagainya, dia juga nggak mau keluar, kalian nggak perlu take control yang berlebihan. Hargai keputusan dia pelan-pelan. Setiap kali dia balik lagi relapse, balik lagi ke hubungan itu, oh aku balikan lagi, kadang aku balikan lagi. Sampai temennya tuh gedek banget kalau dia udah sampai balikan. Nah itu cukup kayak support aja, apresiasi keputusan dia. Tapi bilang aja kalau kamu capek, udah hentikan gitu. Kalau kamu capek udah hentikan. Kalau kamu butuh dukungan, aku dengerin gitu. Oke, berarti itu tadi ya untuk menjawab pertanyaan dari yang sudah chat ke WhatsApp kita. Oke Mbak Fira, kita sudah di penghujung acara nih. Gimana kesimpulan untuk episode kali ini nih tentang gaslighting dan manipulasi di balik toxic relationship? Silahkan Mbak Fira. Oke. Jadi pesan terakhirnya adalah toxic relationship itu bukan cuma sekedar istilah, bukan cuma sekedar trending, bukan cuma sekedar sebutan obrolan ringan semata, tapi beneran ada fakta di lapangannya, fenomenanya beneran ada. Nah, dan korbannya itu banyak dan kebanyakan itu tidak mengumbar langsung, tapi diam-diam gitu, menutupi semua hal itu. Dan kalau teman-teman bagian dari hubungan yang nggak sehat itu, tolong banget untuk coba keluar dari hubungan itu pelan-pelan, cari support system, kemudian kalaupun terasa perjalanan itu berat, lebih baik cari dukungan profesional gitu. Cinta yang sejati itu, hubungan yang sejati itu saling dukung, saling nyaman, bukan saling memberi rasa takut dan penuh ancaman. Oke, terima kasih Mbak Fira atas kehadirannya di TVRI Sumatera Selatan ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sipa Friends dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Mbak Fira. Oke, itu tadi pemirsa Sipa Friends perbincangan kita terkait topik hari ini ya. Dan sebagai penutup saya mau kasih quotes juga nih Mbak Fira ya. Cinta tidak seharusnya menyakitkan dan memilih untuk pergi bukanlah kegagalan tapi keberanian. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.